Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang pajak, subsidi, serta pengaruh pajak pada keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar juga gitu. Nah, untuk yang fungsi utilitas tidak saya bahas sekarang dulu ya, karena materinya jadi terlalu panjang kalau harus dibahas sama fungsi utilitas juga gitu ya. Jadi kita fokus ke pajak dan subsidi dulu. Oke, jadi yang akan dibahas itu pertama tentang pajak, yaitu pajaknya di sini lebih ke pajak spesifik dan pajak proporsional. Lalu pengaruh pajak spesifik pada titik keseimbangan pasar dan pengaruh pajak proporsional pada titik keseimbangan pasar. Itu yang pertama akan dibahas. Nah, terus yang kedua itu tentang subsidi. Subsidi juga sebenarnya dibagi jadi dua ya, ada subsidi spesifik dan subsidi proporsional. Nah, nanti juga akan dibahas pengaruh subsidi spesifik pada titik keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi proporsional pada keseimbangan pasar. Oke, sebelum mengetahui tentang pajak spesifik dan proporsional serta pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar, ada baiknya kita tahu dulu gitu tentang definisi pajak itu apa sih gitu. Nah, pajak itu kalau definisi resminya itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan pajak itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu definisi yang formalnya gitu ya. Kalau yang biasanya sih intinya tuh pungutan pemerintah terhadap wajib pajak gitu. Gitu. Jadi kayak gitu ya untuk definisinya. Nah, untuk jenis pajak, oke, sebetulnya jenis pajak itu ada ada banyak ya, bukan bukan cuma dari cara pemungutannya aja gitu, tapi sebenarnya pajak di Indonesia itu dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu berdasarkan pihak yang menanggung pajak, terus berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan pihak yang memungut pajak gitu. Nah, kalau berdasarkan pihak yang menanggung atau pajak apa kalau berdasarkan pihak yang menanggung pajak itu ada dua macam ya gitu, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu artinya pajak yang pembayarannya itu harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak gitu, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, serta dikenakannya itu secara berulang pada waktu tertentu. Nah, contohnya itu kayak pajak penghasilan, pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan, terus pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau pajak yang tidak langsung itu eh, pajak yang pembayarannya itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau waktu-waktu tertentu atau peristiwa tertentu aja gitu ya. Bisa dibaca sendiri ya definisinya ya, definisi lengkapnya. Nah, contohnya itu kayak pajak penjualan, PPN gitu ya. Terus ini kayak pajak minuman keras juga itu kan masuk ke pajak tidak langsung gitu, pajak rokok, pajak hiburan, pajak tontonan gitu ya, bahan bakar, bea materai, bea cukai gitu ya, kayak gitu. Dan sebenarnya masih ada dua lagi ya gitu, tapi yang kita fokusin ya ini aja gitu kan, karena kita pengen tahu kan jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung aja gitu yang kita bahas gitu, biar ada kaitannya juga sama pajak spesifik dan proporsional. Oke,
berikutnya ya yang akan dibahas itu pajak spesifik dan proporsional. Nah, sebelum kita tahu pengaruhnya kira-kira terhadap keseimbangan pasar, nah ada baiknya kita tahu definisinya dulu ya gitu. Jadi pajak spesifik itu ya seperti namanya gitu kan, spesifik gitu. Berarti pajak spesifik ini pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu gitu. Atau pajak yang dikenakan perusahaan untuk setiap unit produk gitu, bisa juga kayak gitu. Jadi tarif pajak spesifik ini adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada satu barang atau jenis barang tertentu. Itu intinya itu ya. Itu dia nggak pakai persen-persen. Nah, kalau yang pakai persen-persen itu pajak proporsional namanya gitu. Jadi pajak proporsional ini adalah pajak yang besarnya itu diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual gitu. Jadi bukan diterapkan secara spesifik gitu ya, bukan misalkan Rp3 per unit barang, bukan, tapi lebih ke pakai persentase gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan antara pajak spesifik dan proporsional, kalau spesifik itu dia lebih khusus untuk per unitnya, per unit produknya, tapi kalau pajak proporsional itu lebih ke persentase gitu, pakai persen gitu ya. Jadi nanti pajaknya tuh kalau di soal itu bentuknya itu misalkan kayak pajaknya 20% gitu. Nah, itu berarti pajak proporsional. Tapi kalau misalkan pajaknya 15 unit gitu, nah berarti itu lebih ke pajak spesifik kayak gitu ya. Itu contohnya. Oke, kita langsung lihat contohnya aja dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar seperti apa. Oke, setelah sudah tahu definisi dari pajak spesifik, langsung aja kita lihat pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar itu seperti apa. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita punya kan tadi pajak spesifik tuh lebih ke spesifik ke unit barangnya kan. Nah, jadi gini, kita punya barang nih. Nah, barangnya ini dikenai pajak gitu oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita punya barang yang dikenai pajak ini itu ternyata akan mempengaruhi harga jual barang tersebut kan. Jadi harga jualnya kan akan menjadi naik dong. Sehingga kan produsen akan mikir gitu, wah kan saya pengen dapat untung kan, kalau gitu saya sebagai produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak pada konsumen nih gitu, biar biar nggak terlalu terbebani sayanya gitu sebagai produsen gitu. Nah, sehingga hal itu akan menyebabkan keseimbangan pasarnya nanti akan menjadi lebih tinggi dibanding sebelum dikenai pajak kayak gitu. Jadi konsep pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar seperti itu ya gitu. Jadi ketika barang itu dikenai pajak, maka otomatis harga jualnya pasti akan dibikin naik gitu ya. Karena kan perusahaan pasti pengen untung dong gitu. Nah, berarti kan secara logika apa? Secara logika produsen pasti akan mengalihkan sebagian beban pajak itu kepada konsumen kan. Jadi mengakibatkan keseimbangan pasarnya menjadi lebih tinggi dari sebelum dikenai pajak. Kayak gitu kurang lebih konsepnya ya. Oke, nah karena udah tahu nih definisi pajak spesifik, terus udah tahu konsep pola pengaruhnya pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar dari slide sebelumnya kan. Nah, sekarang kita lihat kalau dari kurva tuh kayak gimana gitu. Kalau dari pandangan kurva itu kayak gimana pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jadi ternyata pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurvanya jadi bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Yang jadi sumbu harga tuh yang si P ya. P itu kan price atau harga. Berarti sumbu harga berarti yang Y-nya, yang jadi sumbu Y-nya ya. Gitu. Nah, itu tadi menyebabkan penggal yang lebih besar. Penggal itu apa? Ingat nggak? Di fungsi linear, kalau kita punya Y sama dengan A plus BX, maka yang jadi penggalnya adalah si A. Oke? Nah, gitu. Jadi kayak konstanta yang berdiri sendiri gitu ya, itu penggalnya. Nah, efeknya apa? Pokoknya intinya jadi efeknya itu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar itu kalau di kurva jadi bergeser ke atas intinya gitu ya. Gitu. Dengan si konstantanya ini jadi lebih besar atau lebih tinggi gitu pada pada sumbu Y atau sumbu harga. Gitu. Nah,
bagaimana bentuk fungsinya, fungsi penawar. Jadi kan kalau kalau kita perhatikan berarti ini yang lebih ke ini ya, pengaruh pajak itu lebih ke fungsi penawaran ya gitu dibanding fungsi permintaan. Kenapa? Karena kan ingat ya, konsepnya fungsi penawaran itu adalah produsen adalah rajanya gitu ya kan. Penawaran itu kan produsen sebagai raja. Nah jadi kan yang impact kalau misalkan pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, berarti yang lebih berpengaruh itu kan harga produk, harga barangnya kan gitu. Nah harga barang itu yang memproduksi siapa? Si produsen dong. Nah berarti eh, pengaruh pajak ini terhadap keseimbangan pasar lebih ke pengaruh fungsi penawaran dibanding fungsi permintaan gitu. Jadi fungsi permintaannya akan tetap. Nah yang berubah itu adalah fungsi penawaran gitu, karena kita konsepnya lebih ke harga barang ya, harga barang dari sisi produsen gitu ya, dari sisi si penjualnya gitu. Jadi yang akan berpengaruh banget terhadap keseimbangan pasar itu sebenarnya si fungsi penawarannya gitu ya gitu. Nah nanti akan dilihat maksudnya apa pengaruhnya. Jadi akan dilihat fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak gitu, kayak gitu. Oke, dapat kita lihat di sini sebelum dikenakan pajak itu fungsi penawarannya kan bentuknya apa? QS sama dengan A plus BPS, atau boleh dibalik PS sama dengan A plus BQS gitu ya, dimana QS-nya itu adalah jumlah unit atau barang yang ditawarkan. Ingat, S itu supply ya gitu, supply itu kan penawaran. Terus PS itu price atau harga, Q itu quantity ya, PS itu harga, harga penawaran sebelum kena pajak ya gitu. Jadi terus A sama B nya ya ininya ya apa, angkanya aja gitu. Nah kalau kalian perhatikan ini kan fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak nih yang sebelah kiri. Nah kalau yang di sebelah kanan, kalau fungsi penawarannya itu setelah dikenakan pajak jadi kayak gimana bentuk fungsinya. Nah bentuk fungsinya itu kita simbolkan dengan aksen ya. Nah di sini karena pengaruh pajak itu lebih ke price ya, lebih ke harga produknya gitu. Jadi kita nanti untuk seterusnya, untuk soal-soal pajak dan subsidi sebenarnya ya, untuk soal pajak dan subsidi itu lebih jadi price sama dengan titik-titik gitu ya. Jadi kan kalau yang sebelumnya kalau fungsi penawaran kan Q sama dengan titik-titik. Nah kalau sekarang eh, untuk pengaruh pajak dan subsidi kita uh, fungsinya itu price dibikin jadi price sama dengan titik-titik gitu ya gitu. Sebenarnya sama aja sih, mau ini mau Q sama dengan titik-titik atau price sama dengan titik-titik nggak masalah gitu fungsinya gitu ya gitu. Tapi biar enak gitu ya, karena kan pajak itu di sini erat hubungannya sama harga produknya kan atau harga barang. Jadi uh, kita akan buat fungsinya itu price sama dengan titik-titik gitu ya. Itu nanti di soal gitu. Kita buat bentuk fungsinya seperti itu. Nah, fungsi penawaran setelah dikenakan pajak itu bentuknya jadi seperti ini. PS aksen sama dengan A plus BQS ditambah T. Ingat, T itu adalah pajak ya. Jadi simbolnya pajak atau notasinya pajak itu T ya. Gitu. Jadi rumusnya fungsi penawaran setelah dikenakan pajak atau PS aksen sama dengan A plus T ditambah BQS gitu ya. Jadi si A nya ini akan ditambah dengan si pajak gitu ya. Ini sesuai dengan definisi yang tadi kan yang udah dibilang kan. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurva bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Ya. Ini kan sesuai. Penggal yang lebih besar atau lebih tinggi. Ya jelas penggalnya akan lebih besar atau lebih tinggi. Orang dia penggalnya atau si A-nya itu ditambah sama T kan pasti akan lebih tinggi dong gitu. Jadi itu logikanya nyampe ya, nyambung ya gitu. Nah, ini di sini lihat bisa keterangannya ya. Jadi PS aksen adalah harga penawaran setelah dikenakan pajak
gitu ya. Kalau PS harga penawaran sebelum dikenakan pajak, sedangkan T-nya itu adalah pajaknya. Oke, kalau di soal-soal pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar itu selain mencari eh, pajak apa selain mencari fungsi penawaran setelah dikenai pajak atau sebelum dikenai pajak ya, selain soalnya seperti itu juga ada beberapa soal yang terkait gitu ya. Seperti pertama, biasanya diminta eh, mencari besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen. Terus diminta untuk mencari besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen. Dan biasanya juga diminta mencari besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah kayak gitu. Itu soal-soal terkait untuk pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Nah, untuk yang pertama yaitu besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen atau TK gitu. T itu kan pajaknya, K itu konsumen. Jadi pajak yang ditanggung konsumen gitu ya. Itu adalah sebesar selisih harga keseimbangan setelah kena pajak dengan harga keseimbangan sebelum kena pajak gitu. Atau rumusnya itu TK sama dengan PE aksen dikurang PE, di mana TK itu tadi adalah besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen, sedangkan PE aksen itu adalah eh, pajak harga keseimbangan ya. P itu kan price ya, E itu equilibrium kan, berarti kalau aksen kan yang setelah dikenai pajak, berarti PE aksen adalah harga keseimbangan setelah dikenai pajak. Lalu PE adalah harga keseimbangan sebelum dikenai pajak gitu ya. Dan ingat-ingat ya, untuk review harga keseimbangan itu eh, cara nyarinya adalah apa? PS sama dengan apa? PD ya. PS itu price penawaran, price supply, sama dengan price demand atau price-nya permintaan ya gitu. Ingat ya, kondisi keseimbangan ya, PS sama dengan PD gitu. Terus yang kedua yaitu besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen atau TP. T itu pajaknya, P itu produsen, berarti TP ya. Adalah sebesar selisih tarif pajak per unit dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Atau rumusnya itu TP sama dengan T dikurang TK. TP itu tadi besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen. T itu sendiri adalah tarif pajaknya, sedangkan TK adalah besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen gitu ya. Jadi ibaratnya si produsen ini bayar pajak per unitnya itu setelah setelah tarif pajak yang dikurangi pajak yang ditanggung konsumen kayak gitu ya, logikanya kan gitu kan gitu. Lalu yang terakhir yaitu besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, maksudnya apa? Besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. Jadi rumusnya itu T besar sama dengan T kecil dikali QE aksen. T besar itu adalah pajak yang akan diberikan, total pajak yang akan diberikan ke pemerintah ya gitu. Sedangkan T kecilnya itu tarif pajaknya, dan QE aksen itu apa? Q itu kan quantity atau jumlah, E itu equilibrium, aksen itu setelah dikenai pajak, berarti QE aksen adalah jumlah keseimbangan setelah kena pajak gitu ya. Jadi kalau untuk mencari besarnya penerimaan pajak total yang akan didapatkan oleh pemerintah yaitu tarif pajak yang dikali dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal pertama itu contoh soal untuk pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar gitu ya. Jadi saya punya fungsi permintaan, bentuk persamaannya itu PD sama dengan 15 min Q. Sedangkan saya juga punya fungsi penawaran, bentuk fungsinya yaitu PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, terus ternyata barang tersebut akan dikenakan pajak sebesar 3
sebesar 3 per unit gitu ya pajaknya. Nah, kalau kita perhatikan dari soalnya, ini pajaknya kan dia mainannya per unit kan. Berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah soal tentang pajak spesifik. Oke, karena dia lebih spesifik ke barangnya gitu. Pajaknya lebih ke per unitnya gitu. Oh, berarti ini pajak spesifik nih, berarti soal pajak spesifik. Berarti nanti pakai rumusnya yang pajak spesifik tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan A. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Yang B. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak. Terus yang C. Gambarkan grafiknya seperti apa. Lalu yang D, beban pajak per unit yang ditanggung konsumen berapa, terus beban pajak per unit yang ditanggung produsen berapa, itu yang E-nya. Sedangkan yang F-nya itu pertanyaannya total pajak yang diterima pemerintah berapa, kayak gitu ya. Itu soalnya. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya ya. Oke, kita jawab dulu soal yang pertama yang ditanyakan, yaitu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dikenai pajak. Ya, berarti yang ditanyakan QE dan PE ya. QE itu berarti jumlah keseimbangan, PE itu adalah harga keseimbangan. Oke, ingat-ingat kembali yang dimaksud dengan keseimbangan pasar itu adalah ketika kondisi QD sama dengan QS atau ketika kondisi PD sama dengan PS, ya kan? Nah, kan di soal kita punya dalam bentuk P sama dengan titik-titik kan, gitu. Nah, ya udah, berarti kita pakainya yang keseimbangan pasar yang PD sama dengan PS gitu rumusnya. Nah, PD-nya apa? Tadi kan PD-nya atau price demand-nya itu tadi 15 dikurang Q ya rumusnya ya. Sedangkan fungsi penawarannya untuk harga PS-nya adalah 3 plus 0,5 Q. Ya udah, itu tinggal apa? Tinggal pindah ruas aja untuk mencari nilai Q-nya kan. Itu sehingga dengan pindah ruas jadi si 15 dikurang 3 terus Q-nya ditambah 0,5 Q gitu ya, sehingga didapat Q-nya sama dengan 8. Jadi QE-nya sama dengan 8 atau jumlah keseimbangan sebelum pajaknya sama dengan 8. Nah, lalu angka 8 ini kita substitusi ke PD atau PS, terserah salah satunya aja gitu. Pokoknya intinya kita pengen dapetin nilai si price-nya kan atau si P-nya. Gitu ya udah, misalkan kita substitusikan ke PD nih misalkan. Nah, rumusnya PD rumusnya PD itu kan apa yang di soal 15 min Q kan. Ya udah, karena PD sama dengan 15 min Q berarti Q-nya apa? Q-nya kan 8, tinggal dimasukkan aja, tinggal diganti Q-nya dengan 8, berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7, berarti PE-nya sama dengan 7 atau price equilibrium-nya atau harga keseimbangannya sebelum pajak sama dengan 7. Oke, tadi yang A kita sudah dapat QE, PE-nya ya. Jadi kita punya titik keseimbangan yang pertama yang sebelum pajak itu QE, PE-nya berapa tadi? QE-nya 8, PE-nya 7, berarti 8,7 gitu ya titik keseimbangan sebelum pajaknya. Nah, terus sekarang kita cari titik keseimbangan setelah dikenai pajak, yaitu kita mencari harga keseimbangan setelah pajak dan jumlah keseimbangan setelah pajak ya, berarti QE aksen dan PE aksen yang kita cari gitu. Nah, ingat ini kita ngomongin pajak spesifik, lebih ke pajak yang dikenai ke barangnya, dan itu artinya miliknya produsen. Berarti kalau miliknya produsen, ingat yang produsen sebagai raja adalah fungsi penawaran. Berarti intinya kalau setelah pajak yang berubah adalah hanya fungsi penawaran saja, fungsi permintaannya tetap gitu ya, karena kita lagi ngomongin tentang masalah produsen nih di sini gitu. Jadi fungsi penawarannya yang berubah, fungsi permintaannya tetap gitu ya. Oke, keseimbangan pasar yang kita tahu itu kan terjadi ketika PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS kan. Nah, sama berarti setelah pajak kita pengen tahu titik keseimbangan pasar setelah pajak kan, berarti kita pakai yang PD aksen sama dengan PS aksen gitu. Nanti kita pengen lihat kayak gitu, PD aksen sama dengan PS aksen gitu ya. Nah, PD aksennya tetap sama dengan PD ya, karena fungsi permintaannya tetap kan nggak berubah, berarti fungsi permintaannya tetap
15 min Q, berarti PD aksennya tetap 15 min Q juga. Nah, yang berubah adalah PS aksennya atau fungsi penawarannya yang berubah gitu. PS aksen atau fungsi penawaran setelah pajak itu sama dengan PS plus T. Ingat ya, PS aksen atau fungsi penawaran setelah pajak sama dengan fungsi penawaran sebelum pajak ditambah dengan tarif pajaknya gitu ya. Nah, fungsi penawaran sebelum pajak itu kan 3 plus 0,5 Q ya di soal. Ditambah dengan pajaknya. Pajaknya kan tadi 3 per unit ya. Berarti plus 3 berarti sama dengan berapa? Ya udah tinggal 3 tambah 3 6 plus 0,5 Q. Berarti rumus fungsi penawarannya yang setelah dikenai pajak atau PS aksennya sama dengan 6 plus 0,5 Q. Nah, karena kita pengen tahu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah dikenai pajak, berarti kan kita lagi ngomongin keseimbangan pasar nih. Keseimbangan pasar itu kan terjadi kalau PD-nya sama dengan PD-nya sama dengan PS gitu kan. Ya udah, berarti PD aksen kita buat sama dengan PS aksen. PD aksennya 15 min Q rumusnya kan itu ya. Sedangkan PS aksen itu rumusnya apa tadi? 6 plus 0,5 Q kan. Ya udah, berarti 15 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q. Nah, dengan cara yang sama yaitu dengan pindah ruas. Jadi 15 dikurang 6, terus Q-nya pindah ke kanan jadi 1 ditambah 0,5 Q. Sehingga didapat apa? Q-nya sama dengan 6 ya. Ini jangan tanya lagi ya Q-nya sama dengan 6 dari mana ya. Kalian pindah ruaskan aja tuh 15 min Q sama dengan 6 plus 0,5 Q dipindah ruaskan. Pokoknya nanti hasilnya sama dengan Q sama dengan 6 gitu ya. Jadi QE aksennya sama dengan 6 atau jumlah keseimbangan setelah dikenai pajak sama dengan 6. Lalu QE aksen sama dengan 6 ini kita substitusikan ke PD aksen atau PS aksen, terserah kalian mau yang mana. Nah, dalam hal ini saya substitusikan ke PD aksen. Nah, PD aksennya kan sama dengan 15 min Q. Ya udah, Q-nya diganti dengan angka 6. Berarti 15 dikurang 6 sama dengan 9. Jadi PE aksennya sama dengan 9. Jadi harga harga keseimbangan setelah dikenai pajak sama dengan 9. Gitu. Nah, soal berikutnya yang C diminta gambar grafiknya. Sama, untuk menggambar grafik pada pajak spesifik yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu sama aja dengan menggambar fungsi permintaan sama fungsi penawaran yang grafiknya ya gitu. Jadi nanti akan ada titik-titik yang didapat. Pertama, titik yang didapat dari fungsi permintaan. Terus yang kedua, titik yang didapat dari fungsi penawaran sebelum dikenai pajak. Terus titik-titik yang didapat dari fungsi penawaran setelah dikenai pajak. Nah, terus sama titik keseimbangan setelah dikenai pajak sama titik keseimbangan sebelum dikenai pajak gitu. Jadi ada 4 lah ya, kurang lebih 4 hal yang akan kita cari gitu untuk ngegambar grafiknya. Nah, yang pertama yaitu kita akan cari titik dari fungsi permintaan dulu, karena fungsi permintaannya tidak berubah mau dikenai pajak atau sebelum dikenai pajak, itu tetap fungsi permintaannya tetap nggak berubah gitu ya. Jadi untuk mencari titiknya sama, jadi misalkan saat Q-nya sama dengan 0 nih, kayak gini ya, kan fungsi permintaannya apa? PD sama dengan PD aksen sama dengan 15 min Q kan kalau di soal ya, kalau tadi di soal kayak gitu. Nah, yaudah kita tinggal cari aja saat Q-nya sama dengan 0 maka P-nya sama dengan 15, dan saat P-nya sama dengan 0 maka Q-nya sama dengan 15. Nih cari sendiri ya. Misalkan pada saat P-nya 0 berarti Q-nya kan 15 kan, tinggal diganti aja gitu. Nah, ini ternyata didapat titik 15,0 dan 0,15 gitu. Ingat ya, kalau lagi ngomongin titik itu Q, P gitu ya. Kalau yang tadinya X, Y, sumbu X, Y menjadi sumbu Q, P. Jadi yang jadi X, sumbu X-nya itu adalah si Q-nya, yang jadi sumbu Y-nya adalah si P-nya. Ingat ya, berarti Q, P gitu ya. Sama seperti fungsi penawaran dan permintaan. Nah, berarti titik pertama yang didapat adalah 15,0 dan 0,15 gitu. Itu titik yang didapat dari fungsi permintaan. Oke, berikutnya kita akan mencari titik-titik dari fungsi penawaran yang sebelum dikenai pajak, yaitu rumusnya apa? PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berarti saat Q-nya sama dengan 0 dengan rumus yang itu ya, saat Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 3. Dan saat P-nya sama dengan 0,
Q-nya sama dengan min 6 kan gitu. Nah, sehingga didapat titik 0,3 dan min 6,0 gitu untuk untuk fungsi penawaran sebelum dikenai pajak ya. Terus selanjutnya kita akan mencari titik-titik uh, yang didapatkan dari fungsi penawaran setelah dikenai pajak, yaitu fungsi penawaran setelah dikenai pajak kan rumusnya apa? PS aksen sama dengan 6 plus 0,5 Q kan. Ya udah, dimasukkan aja misalkan saat Q-nya sama dengan 0 ke dalam fungsi 6 plus 0,5 Q itu ya. Saat Q-nya sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan 6 ya kan. Dan saat P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan min 12 gitu ya. Gitu. Ini caranya sama persis dengan cara mencari titik-titik di fungsi penawaran dan permintaan gitu. Lihat di materi sebelumnya ya. Nah, terus udah kan didapat tuh. Terus selanjutnya apa? Nah, terus dari jawaban sebelumnya kita juga punya titik keseimbangan sebelum pajak atau QE, PE-nya sama dengan 8,7 kan. Dan dari jawaban sebelumnya juga kita sudah dapat titik keseimbangan pasar setelah dikenai pajak atau QE aksen, PE aksennya sama dengan 6,9. Ya udah, kita masukkan semua titiknya ke dalam sumbu X, Y dalam hal ini berarti sumbu Q, P ya gitu. Kita masukkan semua ke dalam kurvanya sehingga didapat kurvanya seperti ini. Nah, ternyata sudah didapatkan nih kurvanya seperti ini kan. Ada garis PD sama dengan PD aksennya yang 15 min Q itu. Terus ada garis PS-nya yaitu yang 3 plus 0,5 Q. Serta ada garis PS aksennya yaitu 6 plus 0,5 Q ya. Jadi titik equilibriumnya atau titik keseimbangan pasarnya ada dua ya, E sama E aksen, yang sebelum dikenai pajak sama yang setelah dikenai pajak. Nah, kalau kalian perhatikan, benar kan kurvanya akan bergeser ke atas, ya kan? Jadi yang si E-nya itu akan bergeser ke atas jadi E aksen gitu kan. Nah, jadi kurvanya akan bergeser ke atas dan si penggalnya itu si A-nya itu akan lebih besar gitu ya pada sumbu P atau pada sumbu harga gitu ya. Kan kalau kalian perhatikan PS-nya tadinya penggalnya kan 3. Terus PS aksennya penggalnya jadi 6 gitu kan, jadi lebih besar. Terus kurvanya juga jadi bergeser ke atas. Itu sesuai dengan yang tadi ya. Kurva pajak spesifik pada pengaruh keseimbangan pasar gitu ya. Nah, selanjutnya yang D itu yang ditanyakan beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen atau TK-nya berapa. Nah, TK itu kan rumusnya PE aksen dikurang PE kan. PE aksennya kan tadi kita udah dapat nih price equilibrium atau harga keseimbangan setelah pajaknya kan kita udah dapat 9. Terus harga keseimbangan sebelum pajaknya 7, berarti 9 dikurang 7 jadi 2. Berarti beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumennya yaitu 2. Nah, terus yang E-nya itu kan kita diminta apa? Berapa beban pajak per unit yang ditanggung oleh produsennya atau TP-nya. TP kan sama dengan T dikurang TK. Ya udah, T-nya itu pajaknya kan, tarif pajaknya kan tadi 3 ya per unit ya. Berarti TP-nya sama dengan 3 dikurang 2, yaitu TP-nya sama dengan 1. Berarti beban pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 1. Sedangkan F-nya pertanyaannya itu adalah beban total pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar. Nah, berarti total pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar sama dengan T dikali QE aksen kan. Sedangkan T kecil itu kan 3 dan QE aksen itu berapa tadi? 6 kan. Jumlah keseimbangan setelah pajaknya kan 6, berarti 3 dikali 6 berapa? 18. Berarti T besarnya sama dengan 18. Jadi artinya total pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 18 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, tadi kan kita udah tahu ya sebenarnya definisi pajak proporsional apa.
Ini dibahas lagi, pajak proporsional itu adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga penawaran produsen. Gitu. Nah, jadi jika sebelumnya kita punya persamaan penawarannya itu adalah P sama dengan A plus BQ. Nah, apabila dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga penawaran produsen, maka persamaan penawaran yang baru atau fungsi penawaran yang baru setelah dikenai pajak proporsional menjadi P aksen sama dengan A plus BQ ditambah TP. Oke. Kalau kalau pajak spesifik kan tadi A plus BQ ditambah T aja kan. Nah, kalau pajak proporsional ditambah TP gitu ya. T dikali P gitu. P-nya itu adalah pajak proporsional dalam persen. Nah, nanti jadi kalau dalam persen misalkan 20% nih, berarti dijadikan koma-koma dulu, jadi desimal dulu, berarti 20%, berarti 20 dibagi 100 kan sama dengan 0,2. Gitu. Berarti ntar T-nya jadi 0,2 P gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat langsung contoh soalnya. Oh iya, untuk yang pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, itu yang berbeda rumusnya dengan pajak spesifik hanya rumus fungsi penawarannya aja ya gitu. Sama pokoknya selebihnya tuh sama dengan pajak spesifik aja. Jadi cara mencari beban pajak per unit yang ditanggung produsen, yang ditanggung konsumen, sama total pajak yang diterima oleh pemerintah itu rumusnya sama semua dengan pajak spesifik ya. Jadi mau yang proporsional atau spesifik rumusnya sama gitu, untuk mencari TK-nya, untuk mencari TP-nya, atau untuk mencari T besarnya sama gitu ya. Yang berbeda di pajak spesifik dan pajak proporsional itu hanya di fungsi penawarannya aja gitu. Kalau yang pajak spesifik itu tadi apa? Kalau di pajak spesifik itu berarti P sama dengan P aksennya sama dengan A plus B Q plus T gitu kan kalau di pajak spesifik. Nah, kalau di pajak proporsional jadi P aksennya sama dengan A plus BQ ditambah apa T P gitu kan, ada P-nya gitu. Itu aja sih sebenarnya yang ngebedain antara spesifik, yang pajak spesifik dengan pajak proporsional. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal 2 tentang pajak proporsional pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar ya. Jadi di sini diberikan ada fungsi permintaannya yaitu PD-nya sama dengan 15 min Q, sama kayak yang tadi ya, sama kayak contoh 1. Sedangkan fungsi penawarannya atau PS-nya sama dengan 3 plus 0,5 Q gitu ya. Sama pokoknya nih, fungsi permintaan sama fungsi penawarannya sama dengan yang contoh 1. Cuma yang membedakan pajaknya ya. Kalau tadi pajak spesifiknya 3 per unit, kalau ini terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25% dari harga penawaran produsen. Berarti kita udah tahu nih dari soal ini, oh berarti ini adalah soal pajak proporsional karena mainannya persentase gitu ya pajaknya. Oh berarti T-nya nanti 25%, 25 per 100 atau 0,25 gitu, itu T-nya. Nah pertanyaannya, berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak gitu ya. Oke, jawabannya ini. Jadi untuk mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak itu kita pakai jawaban yang di contoh 1 ya. Jadi nggak perlu nyari lagi karena kan soalnya sama. Ya udah, jadi dari contoh 1 didapat QE-nya sama dengan 8 dan PE-nya sama dengan 7, atau jumlah keseimbangan sebelum dikenai pajak itu 8 dan harga keseimbangan sebelum dikenai pajak itu 7. Berarti QE, PE-nya sama dengan 8,7, ini sebelum pajak. Nah, setelah pajak kayak gimana? Berarti kalau setelah pajak, ingat fungsi permintaannya tetap, karena kita lagi ngomongin mau pajak spesifik atau pajak proporsional, itu kita lagi ngomongin pajak yang dikenai ke harga barang, jadi lebih ke pajak untuk produsennya gitu ya, lebih ke produsen kalau di sini. Jadi yang berubah hanya fungsi penawarannya aja gitu kan, karena yang berkaitan dengan produsen kan penawaran kan gitu. Jadi fungsi permintaannya tetap, fungsi penawarannya berubah. Nah, jadi kayak gimana kita lihat ya.
Nah, berarti setelah pajak, tadi apa pajaknya dulu apa? Pajaknya tadi kan T-nya sama dengan 25%. Ya udah 25% berarti 25 dibagi 100 kan sama dengan 0,25. Berarti T-nya kita udah dapat pajaknya 0,25. Jadi rumus fungsi penawarannya kan berubah nih. Jadi apa? PS aksennya sama dengan PS yang rumus awal ditambah T kali P kan gitu. Nah, berarti PS aksen sama dengan 3 tambah 0,5 Q, itu kan rumus penawaran awal ya. Ditambah T-nya pajaknya 0,25 dikali P, PS aksen juga gitu maksudnya. Dikali P itu ya dikali PS aksen juga gitu. Berarti jadi apa? Ya udah, tinggal pindah ruas, berarti PS aksen dikurang 0,25 PS aksen sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Sehingga PS aksen dikurang 0,25 PS aksen jadi apa? Itu kan ibaratnya kayak 1 dikurang 0,25 kan. 1 dikurang 0,25 kan jadi 0,75. Berarti 0,75 PS aksen sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Berarti PS aksennya sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dibagi 0,75. Jadi sehingga didapat PS aksennya sama dengan 4 ditambah 2/3 Q. Jadi keseimbangan pasarnya apa? Keseimbangan pasar itu kan terjadi ketika PD sama dengan PS kan. Berarti PD aksen sama dengan PS aksen. PD aksennya itu sama dengan apa? Sebelumnya ya, fungsi permintaannya itu 15 min Q kan. Berarti 15 min Q sama dengan PS aksennya apa? 4 ditambah 2/3 Q. Dengan pindah ruas untuk mencari nilai Q-nya sehingga didapat, kalau pindah ruas kan berarti 15 dikurang 4 terus sama dengan 2/3 Q ditambah Q gitu kan. Nah, terus habis itu ntar dibagi gitu, habis pindah ruas dibagi sehingga didapat Q-nya itu sama dengan 6,6. Jadi QE aksennya sama dengan 6,6 atau harga jumlah keseimbangan setelah dikenai pajak sama dengan 6,6. Itu lalu substitusikan QE aksen itu si 6,6 ini ke PD aksen atau PS aksen gitu ya. Misalkan saya pengen substitusikan ke PD aksen. Maka PD aksen kan sama dengan 15 min Q kan rumusnya kan, tinggal Q-nya diganti aja dengan 6,6 gitu. Jadi 15 dikurang 6,6 sama dengan 8,4. Jadi PE aksennya sama dengan 8,4 atau harga keseimbangan setelah dikenai pajak sama dengan 8,4 gitu. Jadi titik keseimbangan setelah dikenai pajak adalah QE aksen, PE aksen atau 6,6, 8,4 gitu ya. Udah selesai kan? Oke, selanjutnya kita membahas subsidi dan pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, gitu ya. Nah, sebenarnya intinya subsidi itu adalah kebalikan dari pajak, gitu ya. Jadi ibaratnya subsidi itu sering disebut dengan pajak negatif. Kenapa? Karena kalau pajak itu kan ibaratnya kita yang ngasih uang ke kas negara kan, kita bayar ke negara gitu, kita bayar ke negara untuk nanti menikmati fasilitas umum juga gitu kan gitu. Nah, itu kalau pajak. Kalau subsidi berarti kan ibaratnya kita dapat bantuan dari pemerintah justru gitu. Itu kalau subsidi gitu. Jadi ibaratnya kalau pajak itu kitanya yang ngasih ke pemerintah gitu, kalau subsidi justru kita dikasih sama pemerintah gitu. Kayak gitu konsepnya ya. Jadi seiring dengan itu pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar itu berbalikan dengan pengaruh pajak, sehingga kita dapat menganalisisnya seperti ketika kita menganalisis pengaruh pajak gitu. Nah, subsidi sendiri juga sama seperti pajak gitu. Dia dapat bersifat spesifik dan proporsional juga. Jadi ada subsidi spesifik dan ada subsidi proporsional juga gitu, sama kayak pajak gitu kan, ada pajak spesifik, ada pajak proporsional. Gitu. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini adalah pola pikir atau konsepnya pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar gitu ya. Nah, ini sebenarnya gini, kata spesifik itu sama aja dengan yang tadi pajak spesifik gitu. Jadi subsidi spesifik sama aja dengan pajak spesifik, pengertian spesifiknya ya. Jadi lebih ke barang tertentu gitu atau unit tertentu gitu. Jadi nanti besarannya ya unit tertentu gitu. Kalau subsidi proporsional
itu berarti dia besarannya pakai subsidinya pakai persentase gitu, pakai persen, kayak gitu aja ya yang ngebedain antara spesifik dengan proporsional. Nah, untuk konsep pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar itu seperti ini konsepnya. Jadi bisa, oke, kita langsung lihat aja ya. Oke, jadi konsep pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar seperti ini polanya. Jadi si produsen ini punya barang nih. Nah, terus barangnya itu dikenai subsidi gitu, dikenai bantuan pemerintah gitulah pokoknya intinya. Nah, berarti kan mengakibatkan apa? Mengakibatkan harga jual barang tersebut jadi turun dong. Karena kan dapat bantuan dari pemerintah, dapat subsidi dari pemerintah gitu. Berarti kan sama aja kayak meringankan beban si produsennya dalam hal produksinya dong, gitu ya kan? Itu sehingga produsen akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah dikarenakan ongkos produksinya lebih kecil kan karena mendapatkan bantuan dari pemerintah itu gitu. Nah, sehingga menyebabkan apa? Keseimbangan pasarnya menjadi lebih rendah dibanding sebelum dikenai subsidi. Jadi gitu polanya ya. Jadi ini benar-benar kebalikan dari pajak banget gitu. Kalau barangnya dikenai pajak kan jadi lebih mahal harga jual barangnya kan. Terus produsen jadi harus ngenain ke konsumen juga. Jadi keseimbangan pasarnya jadi lebih tinggi kalau pajak. Nah, kalau subsidi, ketika barang itu dikasih subsidi sama pemerintah, dikasih bantuan sama pemerintah nih misalkan, nah berarti kan harga jual barang tersebut jadi diturunin gitu kan, biar banyak juga yang mau gitu kan. Nah, jadi kan produsen mau nggak mau akan menurunkan harganya kan, dan akan lebih murah gitu dikarenakan ongkos produksinya lebih kecil gitu. Jadi mengakibatkan keseimbangan pasarnya menjadi lebih rendah dibanding sebelum dikenai subsidi gitu. Jadi pokoknya ini kebalikan dari pajak aja subsidi itu. Nah, kira-kira pengaruhnya terhadap kurva keseimbangan pasarnya kayak gimana nih pengaruh subsidi spesifik terhadap kurva keseimbangan pasar? Nah, jadi dengan pemberian subsidi sebesar S atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurvanya jadi bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Ya jelas ya, tadi kan udah dibilang keseimbangannya jadi turun kan, berarti kan kurvanya juga jadi bergesernya ke bawah gitu dengan penggalnya atau si A-nya jadi lebih kecil dari sebelumnya gitu pada sumbu harga. Nah, untuk fungsi penawaran sebelum dikenakan subsidi dengan fungsi penawaran setelah dikenakan subsidi bisa kita lihat berikutnya ya. Oke, jadi fungsi penawaran sebelum dikenakan subsidi itu adalah rumusnya QS sama dengan A plus BPS atau PS sama dengan A plus BQS ya. Sama aja gitu. Nah, ini kan rumus penawaran nih sebelum dikenakan subsidi. Nah, kalau fungsi penawaran setelah dikenakan subsidi jadi di sebelah kanan ya. Jadi kayak yang di sebelah kanan yaitu PS aksen sama dengan A plus BQS dikurang S. Ingat, subsidi itu simbolnya atau notasinya itu S ya. Kalau pajak tadi T, kalau subsidi S. Oke. Nah, berarti PS aksennya rumusnya jadi sama dengan A dikurang S ditambah BQS gitu kan. Nah, ini kenapa coba? Kenapa penggalnya jadi lebih kecil pada sumbu harga? Karena A-nya dikurang S. A itu kan penggalnya kan. Yang jadi penggalnya itu si A-nya gitu. Karena A-nya dikurang S jadi dia penggalnya lebih kecil gitu. Kalau yang pajak kan tadi penggalnya jadi lebih besar ya karena A-nya ditambah T kan, A-nya ditambah pajak gitu. Kalau ini karena penggalnya kan lebih kecil karena A-nya dikurang si S, A-nya dikurang subsidi gitu. Si penggalnya dikurang subsidi makanya dia jadi lebih kecil gitu. Ini keterangannya ya bisa dilihat, QS itu adalah jumlah unit atau barang yang ditawarkan atau supply kan, S-nya itu supply. PS itu sama dengan harga penawaran sebelum kena subsidi. Kalau PS aksen harga penawaran setelah kena subsidi, sedangkan S kecil itu adalah subsidi gitu ya artinya. Oke, kita lihat lagi apa saja pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar, sama seperti pajak spesifik ya. Jadi, pertanyaan yang biasanya sering ditanyain selain
selain mengenai harga keseimbangan dan uh, jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak atau sebelum dan setelah subsidi, selain itu pertanyaannya gitu ya, ada juga biasanya ditanyakan bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen gitu, terus bagian subsidi per unit yang dinikmati produsen, sama jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah juga. Nah, tapi untuk bagian subsidi per unit yang dinikmati produsen sama jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah, itu rumusnya sebenarnya sama aja dengan rumus yang si pajak gitu ya. Cuma bedanya simbolnya diganti, yang tadinya T jadi S kecil gitu ya. Nah, yang berbeda hanya pas part bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen gitu. Jadi bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen itu berbeda rumusnya dengan bagian pajak per unit yang dinikmati konsumen gitu. Kalau bagian pajak per unit yang dinikmati konsumen itu kan PE aksen dikurang PE. Nah, kalau bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen itu PE dikurang PE aksen gitu, kebalikannya gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dapat kita lihat bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen atau disimbolkan dengan SK itu sebesar selisih harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Jadi rumusnya SK sama dengan PE dikurang PE aksen gitu ya. Jadi bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen itu sama dengan harga keseimbangan tanpa subsidi yang dikurang dengan harga keseimbangan dengan subsidi gitu. Terus bagian subsidi per unit yang dinikmati produsen atau SP itu sebesar selisih antara besarnya subsidi per unit barang atau S dengan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. Nah, ini sama ya rumusnya dengan yang pajak gitu, cuma bedanya simbolnya aja, yang pajak T, yang subsidi S gitu. Jadi SP sama dengan S dikurang SK gitu ya. Terus untuk yang jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah juga sama, cuma simbolnya aja yang beda. Nah, ini jadi jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah adalah perkalian antara jumlah barang yang terjual sesudah subsidi atau QE aksen itu dengan besarnya subsidi per unit barang atau S. Jadi S besar sama dengan S kecil kali QE aksen. Gitu ya. Itu rumus jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah. Oke, langsung kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh 3. Contoh 3 ini contoh untuk pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jadi, saya punya fungsi permintaan yaitu PD-nya sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya atau PS-nya sama dengan 3 plus 0,5 Q gitu. Ini soalnya sama persis dengan contoh 1 dan contoh 2 ya, untuk fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Nah, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau tadi pajak, ini subsidi gitu kan. Nah, terus yang diketahui lagi, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang dibahas adalah subsidi spesifik karena dia lebih ke spesifik barangnya yang disebutkan gitu subsidinya ya. Nah, jadi di sini kan dibilang kan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit. Berarti ini adalah soal subsidi spesifik gitu ya. Pertanyaannya, tentukan harga keseimbangan yang A ya, tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Gitu, yang B-nya gambarkan grafiknya, yang C-nya ditanyakan bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen berapa, terus yang D-nya bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh produsen berapa, yang E-nya jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah berapa. Itu kita lihat jawabannya ya. Oke, ini dia. Kita jawab yang A dulu. Jadi yang ditanyakan adalah QE dan PE itu ya, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa subsidi. Sama yang ditanyakan lagi yaitu QE aksen dan PE aksen, yaitu jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan setelah subsidi gitu ya.
Nah, ini sebenarnya kalau kalian perhatikan itu cara ngerjainnya sama persis seperti yang di pajak gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu deh QE dan PE-nya. Cara mencari QE dan PE-nya nggak akan saya bahas di sini karena sama persis dengan cara mencari QE dan PE yang tanpa pajak yang di contoh 1 ya gitu. Jadi kita langsung aja dapat QE-nya sama dengan 8 dan PE-nya sama dengan 7 gitu ya. Bisa dilihat sendiri itu dapat dari mana. Terus yang pertanyaan kedua, dicari QE aksen dan PE aksen, yaitu harga jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan setelah subsidi gitu ya. Nah, ingat kalau subsidi sama pajak itu yang berpengaruh itu di fungsi penawaran ya, fungsi permintaannya tetap, fungsi penawaran yang berubah gitu. Jadi fungsi penawarannya menjadi apa? Kalau tadi kan fungsi permintaannya atau PD aksennya sama dengan PD sama dengan 15 min Q yang nggak berubah ya, karena fungsi permintaannya tetap. Berarti fungsi penawarannya jadi gimana? PS aksen sama dengan PS dikurang S. Oke? Jadi fungsi penawaran sebelumnya dikurang subsidi gitu ya. Fungsi penawaran sebelumnya itu kan 3 plus 0,5 Q. Nah, dikurang subsidinya berapa? 1,5. Berarti 3 plus 0,5 Q dikurang 1,5 sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Itu adalah rumus fungsi penawaran setelah subsidi gitu ya. Berarti keseimbangan pasarnya apa? Keseimbangan pasar itu kan terjadi ketika PD sama dengan PS. Berarti PD aksen sama dengan PS aksen. Berarti apa? 15 min Q sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Dengan cara yang seperti sebelumnya, maka didapat QE aksennya sama dengan 9, lalu disubstitusikan ke PD aksen atau PS aksen sehingga didapat PE aksennya sama dengan 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah keseimbangan setelah subsidi atau dengan subsidi itu adalah QE aksen sama dengan 9, berarti sama dengan 9 gitu ya. Sedangkan harga keseimbangan dengan subsidi itu adalah 6 atau PE aksennya sama dengan 6 gitu ya. Berarti kita dapat dua titik ya di sini ya. Berarti titik pertama QE, PE yaitu 8,7 dan titik kedua itu QE aksen, PE aksen yaitu 9,6. Oke, untuk yang soal B-nya itu kan diminta gambar grafiknya, karena untuk gambar grafiknya ini contoh 3 ini sama persis caranya dengan contoh 1 yang diminta untuk gambar grafik gitu ya. Gitu. Jadi kita akan mengumpulkan titik-titik yang didapat dari fungsi permintaan, titik yang didapat dari fungsi penawaran sebelum subsidi dan fungsi penawaran setelah subsidi. Lalu kita juga dapat titik keseimbangan sebelum subsidi dan titik keseimbangan setelah subsidi gitu ya. Karena caranya sama, jadi saya nggak bahas, kalian tinggal lihat sendiri aja di slide ini. Jadi kita dapat titiknya itu berapa aja? Kita dapat titiknya itu 15,0 dan 0,15 itu didapat dari titik fungsi permintaan, sedangkan kita dapat 0,3 dan min 6,0 itu didapat dari titik fungsi penawaran sebelum subsidi, dan kita dapat 0,1,5 dan min 3,0 itu didapat dari titik fungsi penawaran setelah subsidi. Terus kita dapat kita dapat titik keseimbangan sebelum subsidi yaitu QE, PE sebesar 8,7, dan kita juga dapat titik keseimbangan setelah subsidi yaitu QE aksen, PE aksen sama dengan 9,6, sehingga didapat gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya ini sesuai kan dengan yang statement tadi sudah disampaikan ya, bahwa pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar itu akan bergeser, garisnya itu akan bergeser ke bawah gitu ya. Jadi kurvanya akan bergeser ke bawah dan menyebabkan si penggalnya itu jadi lebih kecil gitu ya. Karena kan sebelumnya apa? Ya jadi penggalnya jadi lebih kecil, terus
ini ya apa garisnya itu berada di bawah. Jadi si titik keseimbangannya itu titik keseimbangan setelah subsidinya berada di bawah titik keseimbangan sebelum sebelum subsidi gitu ya. Ini bisa kalian lihat gambarnya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalau pajak dia aksennya ada di atas kalau subsidi dia aksennya ada di bawah gitu ya. Oke, yang C tadi pertanyaannya berapa bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen? Ternyata SK-nya sama dengan satu, gitu ya. Jadi bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen itu sebesar satu, gitu. Ini rumusnya bisa yang CDE ini rumusnya bisa dilihat sendiri ya, tinggal dimasuk-masukkan aja angkanya gitu. Terus kalau yang SP atau SP-nya sama dengan 0,5 berarti bagian per unit yang dinikmati oleh produsen sebesar 0,5. Sedangkan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S besar itu sebesar 13,5 gitu ya. Nah, sekarang kita ke pengaruh subsidi proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, subsidi proporsional adalah subsidi yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga penawaran produsen. Nah, jadi subsidi proporsional ini sama aja seperti pajak proporsional ya. Intinya itu pakai persentase gitu. Nah, jadi tadi kan subsidi bisa ada spesifik, ada proporsional kan. Kalau yang spesifik itu dia subsidinya itu per unit barang. Itu sama kayak pajak spesifik ya. Kalau yang subsidi proporsional itu sama dengan pajak proporsional gitu ya, yang pakai persentase gitu. Intinya kayak gitu aja bedanya. Gitu. Terus ini ada rumusnya. Ini yang membedakan ini rumusnya ya. Jadi jika persamaan penawaran semula itu adalah P sama dengan A plus BQ, maka apabila dikenakan subsidi proporsional sebesar S% dari harga penawaran produsen, maka persamaan penawaran yang baru akan menjadi P aksen sama dengan A plus BQ dikurang SP, di mana S-nya itu adalah subsidi proporsional dalam persen. Jadi kalau di pajak proporsional itu dia P aksennya sama dengan A plus BQ plus TP. Nah, kalau di subsidi proporsional berarti P aksennya atau fungsi penawaran setelah kena subsidi itu menjadi P aksennya sama dengan A plus BQ dikurang SP gitu ya. S itu subsidi proporsional. Nah, ini adalah contoh pengaruh subsidi proporsional terhadap keseimbangan pasar ya. Dengan nah ini beda ya soalnya ya. Jadi pola fungsi penawarannya atau PS-nya sama dengan 0,25 Q. Sedangkan fungsi permintaannya yaitu PD-nya sama dengan minus 0,5 Q ditambah 150. Nah, terus diketahui lagi pemerintah akan memberikan subsidi terhadap barang tersebut sebesar 60% dari harga barang yang ditawarkan produsen ke pasar. Nah, ini udah jelas adalah soal subsidi proporsional karena dia pakai persentase gitu ya. Terus pertanyaannya, hitunglah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Itu artinya disuruh mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi gitu ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kan yang ditanyakan berarti kan ada dua kan di sini kan, QE dan PE sama QE aksen dan PE aksen gitu ya. Dengan menggunakan keseimbangan pasar, kita tahu keseimbangan pasar itu terjadi
ketika kondisinya PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Ya udah, kita masukkan aja langsung kan. PD-nya kan minus 0,5 Q ditambah 150, sedangkan PS-nya kan 0,25 Q ya. Ini si PS-nya nggak ada penggalnya ya, nggak ada si A-nya ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi rumusnya kayak gitu. Nah, dengan pindah ruas didapat Q-nya sama dengan 200 sehingga QE-nya sama dengan 200. Oke. Ini caranya sama persis dengan yang contoh 1 gitu. Jadi nggak saya bahas ya. Jadi langsung didapat. Ini kalian bisa cari sendiri, itu pokoknya pakai substitusi, pakai pindah ruas terus dibagi gitu ya. Didapat Q-nya sama dengan 200. Jadi jumlah keseimbangan sebelum dikenakan subsidi, jumlah keseimbangan tanpa subsidi ya, jumlah keseimbangan tanpa subsidinya atau QE-nya sama dengan 200. Nah, lalu substitusikan QE sama dengan 200 itu ke PD atau PS. Nah, misalkan saya substitusikan ke PD, yaitu minus 0,5 Q tambah 150 kan, berarti Q-nya diganti 200, jadi didapat PD-nya sama dengan 50. Jadi didapat P-nya sama dengan 50 gitu ya. Sehingga PE-nya atau harga keseimbangan tanpa subsidinya adalah 50. Nah, terus yang ditanyakan berikutnya QE aksen dan PE aksen, yaitu jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan dengan subsidi gitu ya. Nah, kalau dengan subsidi berarti artinya kan fungsi penawarannya yang berubah dan fungsi permintaannya tetap ya, seperti yang contoh soal 1 gitu. Maka karena kita ingin mencari keseimbangan pasar, berarti kan keseimbangan pasar itu kan terjadi ketika PD-nya sama dengan PS kan gitu. Oh, tapi sebelumnya di ini dulu, dijabarin dulu subsidinya. Kan kita diketahui S-nya itu kan sama dengan 60%. Nah, kita rubah dulu 60% jadi desimal, berarti 60 dibagi 100 kan. Persentase itu kan berarti 60 per 100. 60 dibagi 100 kan 0,6, berarti S-nya 0,6. Nah, terus sebelum kita nyari keseimbangan pasar, kita cari dulu fungsi penawaran yang baru yang dengan subsidi itu atau PS aksennya berapa gitu. Nah, kita tahu kan kalau PS aksen itu kan rumusnya apa? PS dikurang S dikali P gitu kan. Nah, ya udah, ini kan berarti sama aja kayak PS aksen sama dengan PS dikurang S kali PS aksen. P itu maksudnya tuh PS aksen ya, gitu maksudnya. Oke, jadi PS-nya apa? Fungsi penawaran sebelumnya itu kan 0,25 Q, berarti 0,25 Q dikurang S-nya kan 0,6 dikali PS aksen. Ya udah, pindah ruas berarti PS aksen dikurang 0,6 PS aksen sama dengan 0,25 Q. Nah, itu kan PS aksen dikurang 0,6 PS aksen itu kan sama aja kayak 1 dikurang 0,6 kan. 1 dikurang 0,6 kan hasilnya 0,4 PS aksen. Gitu kan. Hasilnya 0,4 gitu maksudnya. Nah, 0,4 PS aksen itu kan sama dengan 0,25 Q di sini. Udah tinggal dibagi aja, berarti 0,25 dibagi 0,4 sehingga didapat PS aksennya atau fungsi penawaran yang barunya atau fungsi penawaran dengan subsidinya yaitu 0,625 Q gitu ya. Sehingga untuk mencari keseimbangan pasarnya yaitu PD aksen sama dengan PS aksen, yaitu PD aksennya kan minus 0,5 Q tambah 150 kan, nggak berubah ya. Nah, sama dengan PS aksennya 0,625 Q. Ya udah, dengan pindah ruas dan pembagian didapat Q-nya sama dengan 133,3 sehingga QE aksennya atau jumlah keseimbangan dengan subsidi itu sebesar 133,3. Lalu substitusikan QE aksen yang 133,3 itu ke PD aksen atau PS aksen. Misalkan di sini saya substitusikan ke PD aksen, yaitu berarti PD aksennya sama dengan minus 0,5 Q tambah 150. Q-nya tinggal diganti dengan 133,3. Jadi minus 0,5 kali 133,3 ditambah 150, hasilnya sama dengan 83,35. Jadi PE aksennya atau harga keseimbangan setelah atau harga keseimbangan dengan subsidi itu sebesar 83,35 gitu ya. Selesai ya. Oke, sekian materi mengenai pajak dan subsidi serta pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.